Pemirsa, hingga kini pilot Susi Air Kapten Philip Martin belum juga ditemukan keberadaannya usai insiden pembakaran pesawat Susi Air. Benarkah ia menjadi sandera KKB atau sebenarnya diselamatkan warga? Kita membahasnya bersama dengan Komandan Satgas Damai Kartens Kombes Pol Faisal Ramadhani, lalu juga ada pengamat intelijen sekaligus mantan Kabait Soleman Ponto. Baik, Pak Faisal, Pak Soleman, selamat sore. Selamat sore. Ya, baik. Saya akan ke Pak Faisal terlebih dahulu. Apa perkembangan dari upaya evakuasi dan juga penyelamatan pilot Susi Air sampai dengan sore hari ini, Pak Faisal? Ya, Mbak, disampaikan bahwa hari ini kami berusaha mengerahkan semua peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh TNI Polri dalam melakukan pendeteksian dan pemetaan serta identifikasi dari tadi pagi sampai sore tadi. Kemudian kita lakukan evaluasi. Ya, memang sejauh ini perkembangan ke arah situ sudah, akan tetapi secara tepat lokasinya itu masih belum bisa kita identifikasi, Mbak. Baik, secara tepat belum teridentifikasi, apakah masih bisa terdeteksi? Sempat beberapa hari yang lalu Pak Faisal menyampaikan ada sinyal GPS yang terdeteksi. Apakah sinyal itu masih terdeteksi sampai hari ini, Pak Faisal? Ya, sinyal itu hanya bertahan 5 jam, Mbak. Jadi terakhir adalah kurang lebih sekitar pukul 10 pagi, tanggal 7 Februari 2023, itu adalah sinyal terakhir. Setelah itu tidak ada sinyal GPS yang terdeteksi. Akan tetapi memang kita ada beberapa peralatan kita yang kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa mengidentifikasi itu. Demikian, Mbak. Pak Faisal, sejauh ini selain masih menemukan titik atau pendeteksian lokasi tepatnya dari pilot Susi Air, apa kendala yang dirasakan di lapangan? Yang jelas memang bahwa distrik Paro ini salah satu distrik yang cukup terpencil, dan moda transportasi yang menuju ke sana itu hanya moda transportasi udara, artinya hanya pesawat perintis dan juga pesawat helikopter yang bisa sampai ke sana. Sementara transportasi lain tidak bisa, baik itu jalan darat maupun hal yang lain seperti itu. Nah, ini tentunya juga dalam hal mobilisasi maupun penggeseran kekuatan juga menjadi permasalahan. Dan selain itu juga di distrik Paro itu memang tidak ada satu pos pun maupun pos TNI maupun Polri yang ada di sana, Mbak. Terima kasih. Baik, Pak Soleman Ponto, saya minta tanggapan Anda, terutama mengapa KKB ini terus saja berulah, bahkan DPR sudah mengatakan toleransi kita ke KKB sudah cukup, kita harus melakukan tindakan tegas. Apa analisa juga pendapat Anda? Ya, sebagai kelompok kriminal bersenjata ya memang harus ditindak tegas. Ya harus, itu sudah kewajiban, namanya saja kelompok kriminal bersenjata. Jadi memang itu pantas harus ditindak kalau kita berbicara KKB ya. Jadi memang. Nah, dia ada terus sekarang ini kan karena memang ada di sebagian masyarakat yang ada di Papua yang masih menginginkan merdeka. Jadi mereka terus-menerus melakukan ini untuk memperlihatkan eksistensinya bahwa kami masih ada. Kan itu. Sejauh ini masih belum terdeteksi posisi pilot yang juga adalah warga negara asing asal Selandia Baru. Apa menurut Anda yang akan dilakukan oleh pihak KKB? Nah, begini, kan ini menyandera. Penyanderaan ini kita biasanya penyanderaan itu motifnya ekonomi dan politik. Nah, apakah mereka ini ada meminta tukar-menukar tahanan supaya dilepaskan atau meminta sejumlah uang? Ini yang belum jelas, tapi biasanya penyanderaannya seperti itu. Karena kalau mereka langsung membunuh mati begitu saja kan tidak ada manfaat. Apa yang dia dapat? Yang dia cari itu biasanya ya, apakah ekonomi atau politik. Mungkin ada kawannya yang masih dihukum. Nah, ini. Itulah sebabnya maka penting adanya komunikasi.
Namun kita kan tidak tahu komunikasi dengan siapa, tapi apa yang disampaikan oleh Bupati itu sudah sangat bagus, berupaya menjalin komunikasi dengan para penyandra. Ya. Itu komunikasi dulu. Jangan sampai upaya menyelamatkan Sandra, tetapi akibat upaya penyelamatan itu malah Sandranya mati. Nah, ini kan harus dijaga sedemikian rupa. Karena kita sendiri, saya yakin TNI dan Polri ini kan sangat sakit kepala dengan para penyandra ini. Jangan sampai dia disikat aja itu si para penyandra dengan tidak memperhitungkan, malah yang disandra ikut mati. Nah, ini gagal kan namanya. Karena tujuan utama operasi ini adalah penyelamatan Sandra. Nah, saya kira yang pertama ini sudah bagus dilakukan oleh Bupati, mencoba menjalin komunikasi. Komunikasi ini sangat penting untuk berdialog terlebih dahulu itu. Baik, Pak Faisal, untuk memperjelas, jadi situasi dari pilot Susi Air, Kapten Philip Martens ini, apakah sudah terkonfirmasi ia disandera oleh KKB atau masih ada dugaan lainnya? Belum ada komunikasi maupun juga tidak ada, artinya dari KKB juga tidak menghubungi kita dan kita juga tidak punya, artinya ke kontak personnya kita tidak ada, sehingga kita sebetulnya belum tahu memastikan apakah ini posisinya disandra atau seperti apa, seperti itu. Jadi belum ada juga kontak dari pihak KKB yang diduga menyandera pilot dari Susi Air ini sampai hari ini ya Pak Faisal, termasuk mungkin kepada tokoh masyarakat yang ada di Distrik Paro, Kabupaten Duga ini? Belum ada, Mbak. Apakah ada upaya dari pihak Satgas Kartens untuk melakukan kontak kepada pihak KKB atau mungkin tokoh masyarakat yang dianggap bisa menyambungkan informasi atau komunikasi itu, Pak Faisal? Ya, kemarin kami sudah bertemu dengan Bupati, sehingga Bupati juga memberikan statement yang tadi disampaikan. Dan tentunya sudah disebar di media. Itu kami berharap Bupati dengan jalur komunikasinya kepada masyarakat, tokoh agama maupun tokoh-tokoh lain bisa melakukan pendekatan tersebut. Demikian, Mbak. Baik, kita harus jeda. Pak Soleman, saya minta tanggapan Anda karena tadi pengakuan atau keterangan dari Pak Faisal mengatakan sampai saat ini belum ada kontak, belum ada komunikasi sehingga masih belum diketahui apa motif, apakah politik atau ekonomi dari dugaan penyanderaan pilot Susi Air ini. Kita lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Susi Air yang dipiloti oleh yang dari mana? Selandia Baru itu ya. Dan mungkin itu sudah rute penerbangan mereka. Sebenarnya dari awal sudah kita larang waktu itu untuk melaksanakan terbang. Ternyata mereka memaksakan, ternyata daerah di situ ada kerawannya karena memang aparat TNI Polri di situ sangat kecil sedikit karena daerahnya dirasa aman. Biasanya nanti akan ada penambahan. Ya, ini langsung sudah kita kirim ke sana untuk penebalan di sana. Untuk daerah itu karena nanti ternyata kan ada. Untuk daerah tersebut nanti kedepannya akan ada penebalan lagi. Ya sudah kita kirim sekarang ini pasukan ke sana untuk penebalan. Sekalian evakuasi tadi juga untuk mengamankan khususnya di distrik Paro. Untuk peristiwa ini saja atau nanti ke depannya? Nanti ke depan akan kita amankan karena ada bandara yang ternyata digunakan masyarakat untuk juga untuk penerbangan sipil di situ. Iya, baik Pak Soleman Ponto, kita lanjutkan tadi sebelum jeda saya ingin tanyakan kepada Anda. Lalu apa yang bisa dibaca kalau ternyata memang sampai saat ini tidak ada komunikasi apapun terhadap pihak yang mungkin diduga menyandera pilot dari Susi Air? Apakah mereka masih menunggu atau ada kalkulasi yang lainnya? Saya kira sekarang mereka sedang menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ini yang makanya dia sekarang sedang berdiam diri. Mereka menunggu. Tapi kalau memang mereka ini punya motif, itu akan segera dia sampaikan. Saya minta berapa, minta apa, itu. Tapi kalau sampai hari ini belum ada, maka itu tanda-tanda dia mau menunggu. Artinya mereka ini sebenarnya maunya perang. Kalau seperti itu, kalau tidak ada permintaan apapun.
Nah, kalau mau perang, ya ini di Indonesia harus hati-hati. Operasi Indonesia adalah pembebasan sandera, membebaskan yang hilang. Tapi ketika operasinya jadi operasi perang, malah sanderanya mati, jatuh korban di kedua belah pihak. Memang ini keputusan yang berat. Mana yang mau dipilih? Itu yang pertama. Lalu kedua, kita lihat yang turun itu adalah TNI dan Polri. Padahal dua satuan ini punya tugas yang berbeda. Yang satu melaksanakan military operation, yang satu melaksanakan law enforcement. Dua-duanya digabung sekarang. Sehingga pertanyaannya operasi ini, operasi military operation atau law enforcement? Nah ini di kita sendiri akhirnya ini jadi masalah tersendiri kalau ada orang yang mati atau kalau jatuh korban. Kita menyebut di sana kelompok kriminal bersenjata, tetapi ternyata ada TNI yang tugasnya ada military operation, kill or to be kill. Lah bagaimana kill or to be kill ini terhadap kelompok kriminal? Nah ini akan menjadi masalah dari pandangan dunia internasional. Nah ini yang kita memang harus super hati-hati. Dalam situasi ini bukankah dua hal itu memang bisa dilakukan, Pak Soleman? Bagaimana? Bagaimana? Dalam situasi seperti ini dua hal yang tadi Anda sebutkan juga bisa dilakukan untuk menyelamatkan warga negara dan juga penumpasan dari KKB. Ya, itu tadi ketika tidak ada berita artinya KKB ingin bertempur. Nah, ketika KKB ini bertempur, bagi Indonesia munculnya KKB ini, apakah kita lawan dengan military operation ataukah itu law enforcement? Karena itu dua hal yang berbeda. Baik. Nah, apalagi sampai hari ini kita hanya menyebut mereka itu KKB, kelompok kriminal bersenjata. Artinya kalau kelompok kriminal maka law enforcement yang ada. Tetapi kalau ada militer di sana maka di sana ada military operation. Yang kalau jatuh korban, bagaimana kelompok kriminal jatuh korban karena adanya military operation. Ini punya konsekuensi hukum yang berbeda. Beda, dan ini bisa di blow up kemana-mana. Karena kekeliruan kita dalam penanganan ini. Apalagi mati lagi sanderanya. Nah, itu tambah lagi masalah. Baik, saya minta penjelasan. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Faisal menanggapi tadi statement dari Pak Soleman. Hal ini disampaikan Mbak kami sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum yang juga sebagai Kepala Operasi Damai Karten adalah melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata. Tentunya dalam kegiatan ini juga kami berkoordinasi dengan TNI yang ada di wilayah hukum Papua. Kita juga berkoordinasi dengan seluruh unsur TNI yang ada, mulai dari Kogabinhan, Kodam, Korem, sampai satuan terbawah juga. Dan kami juga di backup dari Mabes TNI maupun juga Mabes Polri. Demikian, Mbak. Pak Faisal, ini kan ada rangkaian peristiwa yang terjadi di Distrik Paro, Kabupaten Duga. Ada pertama penyanderaan 15 pekerja bangunan, lalu ada pembakaran pesawat Susi Air, kemudian ada 5 penumpang pesawat, lalu ada 1 pilot Susi Air yang saat ini keberadaannya menjadi misteri. Sementara jika dikaitkan dengan informasi bahwa Distrik Paro di Kabupaten Duga merupakan basis dari KKB pimpinan Egyanus Kogoya, apakah semua teror itu dilakukan oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya dan seperti apa timeline kejadiannya, Pak Faisal? Begini Pak, tentunya kita, saya sebagai anggota Polri, khususnya sebagai Kepala Operasi Penegakan Hukum di Polda Papua, tujuan membuat terang suatu peristiwa. Apakah peristiwa ini ada pidana atau bukan pidana, atau ada peristiwa yang lain. Nah ini buat terang satu peristiwa. Nah dalam hal ini tentunya kita juga akan mengumpulkan, kita buat laporan polisi, memberikan saksi, masuk dari 15 pembangun puskesmas Paro juga kita sudah lakukan pemeriksaan, termasuk dari masyarakat yang juga kita kemarin kita evakuasi. Ada beberapa masyarakat dari Distrik Paro yang juga kita lakukan pemeriksaan, dan tentunya pemeriksaan itu
merupakan cara kita untuk mengumpulkan alat bukti terhadap satu peristiwa hukum. Baik, Pak Faisal, kalau menyambung tadi penjelasan dari Pak Soleman Ponto, apakah aparat terutama dari tim Satgas Kartens ini membaca bahwa sampai saat ini tidak ada kontak, berarti kemungkinan besar KKB ini ingin tanda kutip perang dengan aparat? Apakah Anda membaca situasi yang lain? Jadi begini Mbak, ya, tentunya saya berasal dari anggota Polri yang punya mindset penegakan hukum, seperti mungkin narasumber lain itu punya mindset tersendiri terhadap sesuatu. Nah, ini tentu akan menjadi hal yang berbeda, tentunya akan menjadi sesuatu yang kontraproduktif apabila narasi kami dan narasi saya dan Pak Soleman Ponto itu dikontrakan tentunya, karena kami punya koridor bekerja masing-masing itu. Tapi yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana kami dengan segenap kemampuan yang ada yang didukung oleh seluruh stakeholder baik itu TNI maupun Polri berusaha untuk bisa cepatnya melakukan pencarian dan penemuan terhadap tersebut. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak, kita nantikan update terbaru dari proses penyelamatan ini. Terima kasih Pak Soleman Ponto, terima kasih Pak Faisal untuk diskusi kita di Prime Time News pada sore hari ini.